Oke, halo Pak Aryo. Mulai perkenalkan diri terlebih dahulu, saya persilakan. Oh ya, halo semuanya, apa kabar nih? Semoga sehat-sehat ya. Halo Suara Aryo. aku, halo Pak Eko. Ya, thank you mau sharing dengan adik-adik ya. Teman-teman, Ya Pak, Aryo ini sama-sama. adalah dari Astra Internasional untuk rekrut. Wah, siapa yang kepengen masuk Astra, angkat tangan, ayo. Ya, nah sekarang kita Kamu tuh bisa yang angkat tangan tuh. ngobrol-ngobrol. Nanti mungkin Kak Aryo nggak cuma bahas Astra secara khusus ya, mungkin ngomongkan secara umum, ngelamar pekerjaan tuh fresh graduate kayak apa sih. Tapi kalian boleh minta tips dan trik kalau pengen masuk Astra kayak apa sih Kak Aryo gitu ya. Wah, pasti Boleh, penasaran deh. Oke. Silakan Aryo. Thank you ya udah sharing. Ya, terima kasih Pak Eko. Terima kasih juga teman-teman nih atas undangannya. Sebelum perkenalkan, aku Aryo. Jadi sebenarnya kalau di KIPI sendiri, kayak aku baru sekali ikut sih eventnya waktu itu di Bang Panin ya Pak Eko ya, FGD untuk Bang Panin gitu. Cuman beberapa kali setelah ikut itu aku masih, ya kadang masih komunikasi juga sama Pak Eko, juga kan masih ngobrol-ngobrol juga sama beberapa teman, karena aku lihat ternyata banyak juga teman-teman dari Atmajaya ini satu alma mater, jadi masih sering ngobrol-ngobrol juga ini. Dan kemarin juga by the way, Danti juga dari Atmajaya ini, kakak ya? Adik kelas nih. Dari Atmajaya, Pak. Oh gitu, tapi kayaknya angkatannya jauh ya. Jauh mungkin ya. Iya. Nah, berarti Atmajaya juga masih banyak ya nih ya. Atmajaya sama dari Jogja kali masih banyak ya. Ini juga sekarang semua dari seluruh Indonesia, Aryo. Oh, jadi nambah ya Pak ya? Seluruh perguruan tinggi negeri dari seluruh Indonesia ada di sini nih sekarang. Wah, mantap Kita kemarin 700 CV yang masuk, akhirnya diambil hanya 48. Tapi ini memang dari UI, UGM, Unpad, dari Unbra juga ada, Udayana, dari Universitas Sumatera Utara, ngumpul. Jadi adanya online ini membantu kita bisa magangnya nasional ya, nggak cuma Jogja, Jakarta. Bagus nih, makin banyak juga nih teman-teman juga. Kalau dulu kan biasa kita terpusatnya di Pulau Jawa gitu kan, kita di Astra juga biasanya Pulau Jawa, tapi ini kan banyak juga ya dari teman-teman ya. Moga-moga nanti bisa share banyak lah ya ke teman-teman gitu. Ya, dan ini yang masuk kemarin rata-rata TPA maupun IQ-nya 120-an, jadi harusnya ini cocok buat Astra ini. Oke. Ya moga-moga aku bisa share sedikit lah. Ini sebenarnya topiknya cukup relate juga sih sama pekerjaan sekarang. Jadi sebenarnya kalau pekerjaanku sekarang saya di Astra Nasional teman-teman. Kalau untuk rekrutmen fresh graduate sendiri sebenarnya baru-baru ini sih megangnya untuk rekrutmen pro hire. Tapi sekarang udah ditugaskan untuk merekrut fresh graduate juga untuk beberapa program employer branding. Nah, kalau program employer branding sendiri kan sebenarnya banyak berkenan juga sama universitas, sama teman-teman fresh graduate gitu ya. Jadi ya sedikit bisa share lah gitu. Cuman mungkin nggak terlalu banyak untuk ini kali ya promosi atau soal Astranya. Tapi nanti di terakhir saya akan jelasin karena kita juga lagi ada buka event juga sih, buka Astra Virtu. Ntar bisa share sedikit lah supaya teman-teman juga bisa tahu dan mungkin kalau Aryo by the way paling rajin masang iklan lowongan gitu ya. Iya Pak, ya. Cari pasukan Pak. Ya soalnya kita sekarang kalau ngerekrut kan memang ke kampus juga ini kan teman-teman butuh effort juga, offline juga kan kita kalau bisa tuh benar-benar dihindari kan. Makanya dengan online ini dari kita juga kalau kita punya kontak ke komunitas itu akan lebih baik karena juga cakupannya juga lebih besar sih. Makanya kebetulan ada grup di KIPI ini juga aku lihat kan pasti teman-teman juga banyak HR juga ya, dan kebetulan posisi HR juga kita juga beberapa open lah di beberapa perusahaan. Jadi ya mumpung lah aku join di sini, aku juga bisa share untuk lowongan-lowongan HR itu gitu. Cuma nanti untuk tadi benar yang Pak Eko bilang, mungkin nanti aku akan sedikit ceritanya lebih ke general gitu ya, kasih ke tips teman-teman kira-kira gimana sih dari sisi kandidat kalau mau apply gitu ya, apalagi teman-teman fresh graduate kalau mau apply itu ada sedikit tips and trick-nya, aku coba bagikan lah gitu. Tapi nanti kalau dari teman-teman mau share juga, mungkin ada beberapa yang udah pernah nge-play juga, pernah ikut interview segala macam, mau share juga nggak apa-apa, nanti kita share aja gitu ya. Mungkin kita langsung mulai aja ya Mbak Danti ya, Pak Eko ya. Ya, yuk silakan. Aku tampilin ini dulu. Oke teman-teman, jadi ini sedikit share gitu ya tentang rekrutmen fresh graduate gitu ya. Nah kalau sekarang ini kan memang kalau kita ngerekrut gitu ya, ngomongin kebutuhan karyawan gitu ya, kita dibagi dua secara garis besar gitu. Ada yang merekrut fresh graduate, orang yang baru lulus gitu ya,
baru lulus atau bahkan dari mulai magang tuh biasa kita ada programnya, kayak di Astra kita punya beberapa program magang juga. Nah, itu adalah lingkup fresh graduate. Sedangkan kalau pro hire itu biasa kita kategorikan tuh untuk yang pengalaman kerjanya lebih dari 3 tahun atau lebih dari 5 tahun sih. Itu di tiap perusahaan beda-beda gitu. Nah, perusahaan itu sendiri ketika perusahaan kita mau merekrut gitu ya, itu pastinya ketika mau merekrut fresh graduate maupun merekrut pro hire tuh ada pertimbangan yang dilihat gitu. Ketika mau merekrut, kita mau ngarah kemana ya? Mau ke fresh graduate atau ke pro hire-nya? Nah, ini ada, menurut Lins ini ada 3 hal gitu yang dilihat nih ketika perusahaan tuh ingin merekrut fresh graduate gitu ya. Yang pertama adalah ketika merekrut fresh graduate itu perusahaan melihat bahwa fresh graduate tuh punya pandangan, punya cara pikir tuh yang baru gitu, yang fresh gitu ya, yang fresh gitu. Jadi kita kalau kita butuh ide baru, kita bisa dapet nih dari fresh graduate gitu. Sedangkan tapi di sisi lain gitu, di sisi lain kita perusahaan melihat kalau fresh graduate kan masih istilahnya bisa bilang masih kosong ya dalam pengalaman kerja gitu ya. Makanya kita butuh waktu yang banyak untuk bisa nge-training gitu. Butuh waktu long training time gitu. Jadi butuh waktu banyak untuk nge-training dibandingkan kalau kita rekrut pro hire kan biasa udah jadi ya, udah pengalaman lah gitu, udah ngerti lah apa yang harus dilakukan. Jadi nggak perlu training terlalu banyak. Itu pandangan yang pertama. Lalu yang kedua dari segi sebenarnya dari segi cost sih sebenarnya, dari segi biaya. Nah, kalau kita ngerekrut fresh graduate kan perusahaan lihat masih baru nih, gajinya belum terlalu tinggi lah gitu. Gajinya masih biasa range-nya di angka 5 sampai 7 gitu lah. Jadi masih fresh, masih masih murah gitu ya, dan kutip gitu ya. Tapi di sisi lain juga kadang ketika merekrut fresh graduate itu mereka kadang punya pandangan yang berbeda gitu. Perusahaan lihat kalau merekrut fresh graduate itu murah, tapi fresh graduate melihat kita tuh kan fresh nih, kita kan idenya baru, kita harus dihargai lebih mahal dong. Nah, di sisi lain, di sisi kandidat fresh graduate itu masih melihat bahwa kita punya ekspektasi yang tinggi terhadap gaji, sedangkan perusahaan tuh punya pandangan yang berbeda soal gaji yang dari fresh graduate gitu. Kemudian yang ketiga adalah kalau ketika melihat fresh graduate itu karena masih semangatnya kita melihat kita kalau merekrut fresh graduate mereka biasanya kalau diminta kerjanya ekstra pasti mau nih, masih semangat nih, willing to do more gitu. Tapi di sisi lain karena saking semangatnya ketika nggak ada pekerjaan yang ketika bosen gitu kan, biasa kalau saking semangatnya nggak ada kerjaan jadi bosen. Nah, saking bosennya merasa nggak ada tantangan gitu ya, mungkin teman-teman juga yang udah pernah magang atau itu merasa nggak ada tantangan jadi pengen pindah gitu. Jadi makanya perusahaan lihat kalau fresh graduate ini mereka itu cenderung gampang untuk pindah-pindah pekerjaan itu. Nah, 3 hal ini yang sebenarnya dilihat perusahaan ketika mempertimbangkan fresh graduate gitu. Nah, secara umum lagi, perusahaan tuh melihat tuh ada 4 hal gitu yang dilihat ketika kita mau merekrut karyawan sebenarnya. Ini karyawan secara umum. Yang pertama pastinya kita lihat dulu nih kebutuhannya. Kita butuh karyawan yang seperti apa ya? Kita butuh berapa orang ya gitu ya? Kita butuh cari dari mana ya kampusnya misalnya, atau kita butuh cari dari pengalaman kerja yang mana ya gitu. Kemudian yang kedua adalah kompetensi dan potensi. Nah, ini juga pasti dilihat gitu ya. Kalau fresh graduate sih biasa kita lihat potensinya ya. Potensi itu biasanya kita ukur dari alat-alat ukur gitu ya. Alat-alat tes kita lihat ini potensi motivasinya gimana, potensi drive-nya gimana itu. Kemudian kalau kompetensi lebih ke fresh graduate, pro hire sih sebenarnya ya. Apakah baik technical kompetensi maupun kompetensi yang sifatnya memang soft kompetensi gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah budget. Nah, tadi juga sempat saya sebut juga di awal terkait cost gitu ya. Nah, budget ini juga istilahnya menjadi perhatian juga dari perusahaan ketika mau merekrut seseorang gitu. Ini orang gajinya sesuai nggak sih sama standar kita gitu. Lalu yang terakhir adalah business condition. Nah, business condition ini sendiri ya contohnya kayak misalnya sekarang lagi pandemi gitu ya. Di pandemi ini kan beberapa perusahaan menekan biaya operasional sehingga pada akhirnya nggak merekrut gitu ya. Kayak tadi misalnya, karena kita bisnisnya lagi nggak bagus, lagi nggak bisa ngerekrut, ya udah kita nggak bisa turun ke kampus-kampus. Kita mungkin ada rekrutmen internal juga. Nah, ini kondisi bisnis juga mempengaruhi pemilihan karyawan yang akan dilakukan, baik membedakan antara fresh graduate maupun pro hire, termasuk tadi
apakah kita mau ngambil dari luar atau kita mau ngambil dari dalam, mau ngerekrut dari dalam aja gitu. Misalnya dari sesama perusahaan atau beda divisi, itu bisa juga. Nah, jadi sebenarnya kalau intinya adalah ketika perusahaan melihat seseorang kandidat gitu ya, baik kandidat fresh graduate atau kandidat pro hire, itu dilihat adalah istilahnya itu investment gitu. Melihat suatu kandidat itu sebagai investment gitu ya. Ya, sebenarnya nggak bisa dipungkiri gitu, di satu sisi kita pengen dilihat sebagai suatu human capital gitu ya, tapi di sisi lain perusahaan karena tadi ya ada sisi budget, ada sisi business condition, maka ketika dia mau merekrut kandidat itu, maka dilihat dulu ini investmentnya bagus nggak nih, kalau gua nabung misalnya kayak kita nabung deh, kita nabung di dia di bank ini bagus nggak? Nah ini sama halnya ketika kita mau istilahnya kita mau bayar suatu kandidat untuk join di perusahaan kita akan lihat dulu nih kandidat ini investasinya bagus apa enggak gitu. Nah, terlebih lagi sekarang kondisinya pandemi gitu ya, tadi business condition. Dengan ada kondisi pandemi ini, maka sang perusahaan tuh semakin muter otak nih. Kira-kira rekrutmennya mau gimana ya? Mau rekrut dari dalam, mau rekrut dari luar, mau rekrut fresh graduate, mau rekrut pro hire, mau bayar berapa kalau kita rekrut pro hire, mau bayar berapa kalau mau bayar fresh graduate gitu. Nah, itu makin ini lagi tuh, makin jadi consideration lagi tuh buat perusahaan ketika mau merekrut karyawan gitu. Nah, tapi kalau saya sih teman-teman nggak perlu khawatir gitu ya. Kan dulu saya sering ngobrol sama teman-teman fresh graduate, bingung, nih kita lagi pandemi, kira-kira ada peluang kerja nggak ya gitu. Karena kan ya banyak tuh yang lihat, oh kayak beberapa perusahaan freeze di rekrutmennya, kira-kira ada pengalaman kerja nggak ya. Nah, kalau menurut saya pribadi sih sebenarnya teman-teman nggak perlu khawatir. Teman-teman yang penting ini aja sih, prepare yourself aja gitu ya. Teman-teman selalu ready. Ketika teman-teman sudah ready dan teman-teman yakin gitu ya, pasti peluang kerja itu selalu ada gitu. Nah, ini makanya kalau saya bilang sebenarnya kebutuhan rekrutmen tuh pasti selalu ada sih, teman-teman, selalu jalan gitu. Walaupun nggak banyak gitu ya, tapi pasti selalu jalan. Dan pasti pun MT program deh contohnya, kayak ini nih ya, career opportunity itu pasti ada gitu. Kayak contohnya MT program. Nah, itu MT program tuh walaupun pandeminya itu kemarin beberapa perusahaan besar itu juga masih buka. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, itu MT program tuh masih banyak. Di Astra pun juga ada beberapa MT program gitu, teman-teman bisa cari tahu gitu ya. Termasuk juga internship. Nah, ini walaupun mungkin teman-teman beberapa yang sudah lulus kerja atau mau lulus kuliah gitu ya, atau mau lulus kuliah, nah ini mulai bisa nih cari-cari peluang magang. Itu pasti banyak karena magang itu sendiri istilahnya kalau sekarang tuh kita ada program magang merdeka yang dicanangkan sama pemerintah gitu ya, sama Menteri Pendidikan gitu ya. Jadi magang ini benar-benar jadi concern perusahaan banget nih, makanya peluang magang pun semakin besar buat teman-teman. Jadi nggak harus kerja yang tetap gitu ya, atau nggak harus MT, tapi program magang juga seharusnya bermanfaat sih, dan itu banyak sih dibuka sekarang gitu. Oh ya, mungkin sebelumnya kalau untuk pertanyaan nanti aku izin kumpulin di terakhir ya teman-teman, nanti aku mungkin presentasi dulu, nanti di terakhir kalau ada yang mau tanya nanti silakan. Nanti aku coba baca untuk kolom chatnya juga. Nah, ini kita akan langsung masuk ke selection prosesnya gitu ya, proses seleksi dan rekrutmennya. Nah, ini aku coba menggambarkan gitu ya, secara umum kalau direkrut itu kayak gimana sih gitu ya. Proses rekrutmen selalu kayak proses selection itu kayak gimana sih? Nah, ini ada 3 karakteristik gitu ya terkait proses seleksi. Yang pertama adalah prosesnya itu nggak rigid dan bukan proses yang sifatnya linear. Jadi kalau misalnya biasa kita lihat kalau yang di sebelah kanan ini kan prosesnya runut gitu ya. Pertama dilihat dulu CV-nya, terus diisi form lamaran kerja, kemudian dites, terus diinterview, lanjut terus medical, baru penempatan. Nah, itu sebenarnya bukan proses yang sifatnya linear, bisa aja misalnya interview user dulu, baru misalnya dites gitu ya. Tapi biasanya kalau yang 2 tahap paling atas tuh yang initial screening sama completed application biasanya emang duluan sih. Cuman yang biasa ada perubahan itu biasanya di tes sama interview, itu biasanya tergantung perusahaan gitu. Kemudian yang kedua adalah it may take long time extra efforts. Nah, ini juga kalau saya sering sampaikan ke teman-teman fresh graduate gitu ya. Ini prosesnya ini kadang lama gitu. Kadang kan ada yang nggak sabar gitu. Oh, ini kita udah proses 2 minggu lalu nih, kok kita nggak ada kabar gitu. Nah, itu mohon bersabar karena prosesnya kadang panjang. Karena kan di dalam tadi ya,
di dalam prosesnya sendiri di perusahaan tuh banyak banget pertimbangannya sebenarnya, apalagi dengan pandemi ini gitu. Kadang berubah-berubah juga tuh strateginya gitu. Misalnya di 1 minggu mereka, oh kita mau rekrut fresh graduate nih. Tapi di sisi lain, tapi di minggu yang sama, oh kita kayak nggak bisa deh, kita ambil aja deh yang udah ada yang di perusahaan. Nah itu hal-hal itu yang akhirnya membuat proses rekrutmen tuh jadi cukup panjang sih sebenarnya. Jadi biasanya kalau perusahaan ada yang bilang, kalau misalnya teman-teman kan umumnya dibilang gini, oh kalau teman-teman nanti akan saya kabari lagi 2 minggu ya. Nah itu ada perusahaan yang memang benar-benar 2 minggu, tapi ada yang enggak. Nah yang enggak itu bukan berarti perusahaannya itu gantungin ya teman-teman, tapi lebih ke arah ada proses di belakang tuh yang masih didiskusikan gitu. Kemudian yang terakhir adalah sayangnya proses ini tuh nggak 100% menentukan hasil gitu ya. Maksudnya apa sih gitu teman-teman ya? Maksudnya itu lah ketika nih misalnya teman-teman bagus nih hasil tesnya, teman-teman bagus interviewnya bagus, dicek sehat-sehat aja gitu, ternyata gagal. Nah mungkin ada tuh yang pernah ketemu kayak gitu kan. Nah itu sebenarnya itu sebenarnya adalah kondisi yang mungkin terjadi gitu ya teman-teman, karena rekrutmen ini kan berhubungan sama kondisi bisnis, berhubungan sama budget, yang mana kondisi bisnis itu sifatnya adalah fluktuatif teman-teman. Jadi ada kalanya ketika teman-teman udah yakin nih gitu dari udah ketemu sama interviewernya, kayaknya cocok nih gue nih buat posisi ini, tapi ternyata kok nggak join. Nah bisa aja karena pertimbangan tadi di belakang. Makanya seluruh proses ini pada dasarnya tidak 100% mempengaruhi hasil gitu ya. Nah, lalu ini sedikit pembahasan sih soal employment test. Ini tes kerja gitu, maksudnya tes seleksi kerja. Nah, kalau ini sih pasti teman-teman udah pada tahu ya, apalagi yang pertama ini kan tipe tes tuh ada psychological test, ini biasa mengukur potensi gitu ya. Potensi itu biasanya mengukur intelligence, aptitude, bakat minat, kepribadian, sama sikap kerja. Ya, kemudian bentuknya sih ada paper and pencil, drawing, writing, online test. Nah, kalau ini sih cenderung umum ya, teman-temannya psikotes. Kemudian yang mungkin yang teman-teman akan temui juga ada yang sifatnya assessment. Biasanya assessment itu mengukur kompetensi, tapi sifatnya masih soft kompetensi sih. Itu bentuknya bisa case study, FGD bisa, atau ada yang presentasi, sama ada simulation. Sama ada beberapa yang online assessment juga gitu. Jadi ada tes, ada yang psychological test, tapi bentuknya assessment. Itu ada di assessment. Lalu yang berikutnya adalah technical test. Ini ada beberapa posisi yang memang dia pakai technical test, kayak beberapa yang pekerjaan IT biasanya sih, atau yang benar-benar kemampuan teknikalnya diukur, itu biasa ada technical testnya. Gitu. Dan ini tiga hal ini itu semua tergantung perusahaannya juga sih, kebijakan perusahaan juga, dan apa yang mau diukur sebenarnya. Ketika mengukur potensi, dia bisa ngasih alat tes, kemudian kalau mau assessment, dia ngasih interview BEI gitu ya, behavioral evidence interview, atau presentasi atau simulasi. Nah ini kalau ini yang pasti umum lah ya, teman-teman suka temui gitu ya, di beberapa perusahaan tuh umum sih masih pakai ini ya, tes intelijensi, terus Papik-Kostick dan DISC apalagi ya, DISC sama Kraepelin-Pauli, sama tes gambar lengkap Baum, DAP sama Wartek. Tapi kalau beberapa perusahaan juga sebenarnya psychological testnya udah mulai ini sih teman-teman, udah mulai adaptasi gitu ya, udah mulai adaptasi. Kalau mungkin ada pernah yang nge-play di Astra atau beberapa perusahaan, kita sebenarnya di Astra tuh beberapa perusahaan udah di Astra sendiri, di Astra Nasional kita udah adaptasi tesnya sih, udah nggak pakai tes yang ini lagi, cuman beberapa perusahaan masih pakai tes yang sifatnya klasikal juga sih, kayak gini, yang klasik gitu ya, klasik. Tapi psychological test ya pada umumnya kayak gini sih. Nah ini mungkin kita akan masuk ke tips gitu ya, ada beberapa tips yang saya coba share ke beberapa teman-teman terkait bagaimana sih mempersiapkan diri untuk ikut psikotes gitu ya. Ya mungkin beberapa kalau yang lulusan psikologi pasti udah pernah lah ya dites gitu ya. Ada mata kuliah konstruksi metodik tes gitu kali ya kalau di Atma tuh. Jadi mungkin beberapa udah tahu lah jalanin itu psikotes seperti apa. Tapi ini saya kasih beberapa tips yang sekiranya ketika teman-teman sudah melakukan hal ini, ketika nanti proses psikotes tuh hasilnya jadi lebih baik gitu ya. Pertama adalah prepare mentally and physically. Nah ini pertama pastilah ya, harus secara mental harus siap gitu. Kalau misalnya ketemu soal yang susah ya jangan panik gitu, tapi harus siap juga. Kemudian physically juga harus siap gitu kan. Physically harus siap juga karena kadang tes panjang kan teman-teman. Kadang tuh pernah saya itu ngetes itu
1 hari deh. Jadi mulai pagi jam 8 baru selesai tuh sekitar jam 4. Jadi 1 hari kerja sebenarnya. Makanya secara fisik tuh teman-teman harus siap juga gitu. Contohnya misalnya jangan tidur malam, terus misalnya apa ya, minum vitamin gitu ya. Misalnya beberapa hari sebelum tes misalnya jangan tidur malam, minum vitamin. Nah, itu perlu disiapkan. Jadi pas hari H tuh teman-teman lebih siap gitu. Karena pasti ketika tes ini ya nggak cuma butuh mental aja, tapi secara fisik juga harus kuat gitu. Kemudian yang kedua adalah prepare the instructor tools. Maksudnya tuh misalnya, biasa kan kalau tes tuh kita akan, dari perusahaan tuh akan kasih info, silakan bawa alat tulis apa, misalnya pensil HB, bolpen, misalnya apa ya lagi biasanya, penghapus gitu ya. Nah itu teman-teman silakan perhatikan apa yang diminta, termasuk misalnya diminta bawa KTP. Nah itu teman-teman harus perhatikan betul gitu, karena ada beberapa perusahaan bahkan yang sampai sedetail ini melihat gitu. Ketika kandidat itu tidak lengkap membawa apa yang diminta gitu ya, itu akan jadi poin penilaian juga. Jadi teman-teman juga harus perhatiin juga. Kemudian yang ketiga adalah pelajari proses psikotes itu sendiri. Nah kayak tadi misalnya, proses psikotes itu ada apa aja ya, kira-kira saya akan dites apa aja ya, itu sebenarnya bisa ditanyain sih pas mau interview. Pak, nanti apalagi teman-teman dengan psikologi gitu, misalnya tahu, kalau Pak nanti tesnya ada apa aja ya. Nah kemudian teman-teman bisa kira-kira nih, tesnya tuh ini ya, ada tes ini aja ya. Mau ngukur apa aja nih kira-kira nih, teman-teman udah tahu nih. Nah, teman-teman bisa prepare dengan cara ya teman-teman pelajari lagi. Misalnya teman-teman tadi tahu tesnya apa aja. Nah, teman-teman belajar lagi nih, kira-kira kalau ngerjain tes ini gimana ya cara ngerjainnya supaya hasil maksimal gitu ya. Tapi bukan dengan ini ya, bukan dengan baca buku-buku panduan tes tuh banyak kan sekarang ya. Bukan kayak gitu, tapi lebih ke arah mempersiapkan aja sih apa sih yang mau diukur dari situ, kemudian bagaimana caranya supaya lebih maksimal dalam mengerjakan proses tes itu sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah penggunaan waktu yang efektif dan efisien. Nah ini kayak contohnya kalau misalnya ada soal yang susah gitu ya, teman-teman nggak perlu stuck di satu soal itu, teman-teman bisa lanjut ke tes lain gitu, ke nomor yang lain. Nah itu salah satu contohnya sih sebenarnya. Tapi intinya adalah ketika teman-teman ngerjain tes itu, teman-teman harus tahu sih waktunya berapa lama gitu ya. Misalnya contohnya teman-teman dikasih waktu gambar deh, misalnya dikasih waktu kan biasanya tuh 20 menit kali ya, sampai setengah jam buat 3 gambar. Nah, teman-teman bisa ngatur waktunya tuh. Saya mau gambar warteg ini harus selesai dalam berapa menit gitu ya. Kemudian saya mau gambar DAP mau berapa menit, mau gambar bau berapa menit. Nah, itu harus teman-teman bisa atur juga supaya waktunya nggak habis gitu ya, sesuai yang diinstruksikan. Lalu yang berikutnya adalah, nah ini yang juga menjadi penting gitu ya, memberikan jawaban yang jujur dan sikap yang baik. Nah, ini pasti akan dinilai juga sih. Karena kan teman-teman tahu sendiri ya, kalau belajar di alat tes itu kan, beberapa alat tes tuh sudah ada, apa namanya tuh ya, kayak tes buat uji konsistensi lah gitu ya kali istilahnya ya. Nah, itu teman-teman juga harus perhatikan. Jadi ketika teman-teman ngasih jawaban yang nggak konsisten, jawaban yang nggak jujur, itu biasa bisa kedeteksi sama alat tesnya. Jadi teman-teman berikan jawaban yang sejujur mungkin, dan juga yang pasti juga sikapnya juga harus positif gitu ya, bisa datang tepat waktu, kemudian mengikuti instruksi, nggak diskusi saat instruksi. Kalau instruksi itu selalu nanya ke depan, itu ke instrukturnya lebih baik daripada teman-teman nanya ke sebelahnya. Itu perlu diperhatikan juga. Oke, kita lanjut. Ini interview gitu ya. Nah ini mungkin terkait proses interview. Kalau tadi kan tes ya. Kalau tes sih saya rasa sih teman-teman harusnya lebih familiar ya, karena kan sudah tahu alat tes itu ada apa aja, kemudian prosesnya gimana, jadi mungkin sih lebih familiar. Tapi kalau untuk interview ini mungkin saya lebih banyak share di sini. Jadi kalau proses interview sendiri, itu kita tuh di perusahaan tuh biasa dibagi 2 gitu secara garis besar. Yang pertama itu interview user, lalu yang kedua interview HR. Gitu ya. Dan ini pun sebenarnya pertama tadi nggak berurutan, bisa aja user dulu, bisa aja HR dulu, atau sebaliknya. Kemudian yang kedua bisa berlapis itu, teman-teman. User itu bisa sampai 3 lapis. Misalnya pertama sama HR dulu, misalnya pertama sama kepala dev head gitu ya, sama kepala departemen. Terus berikutnya sama kepala divisi. Terus berikutnya sama CEO. Nah, itu mungkin aja tuh. Jadi proses interview user itu berlapis lagi biasanya. Dan HR pun sebenarnya bisa aja berlapis gitu. Misalnya HR-nya pertama sama staff-nya, lalu sama kepala bagian HR-nya, HR head-nya itu bisa juga. Jadi sifatnya tadi selain nggak selalu berurutan, tapi juga berlapis gitu untuk interview ini.
Nah, ini ada 4 hal yang menjadi concern terkait interview. Nah, gini, yang pertama adalah making impression. Nah, maksudnya gini, jadi proses interview itu sebenarnya adalah proses membuat impresi, gitu ya. Impresi itu maksudnya penilaian gitu ya. Kayak misalnya kalau sering dengar first impression gitu ya. Nah, di satu sisi memang kita harus menampilkan impresi yang baik gitu ya, impresi yang baik kepada perusahaan. Tapi sebenarnya di sisi lain perusahaan pun juga harus menampilkan impresi yang bagus buat teman-teman gitu. Jadi sebenarnya interview itu kalau aku bilang itu sebenarnya 2 arah gitu teman-teman. Jadi nggak cuma perusahaan, nggak cuma kandidat yang menampilkan dirinya gitu ya, tapi di sisi lain perusahaan pun juga harus menampilkan dirinya, karena kan kandidat kan juga bisa nilai dong gitu kan. Apalagi kalau kandidatnya bagus tuh dia bisa bandingin, oh kalau gue interview di perusahaan A kayaknya nggak sebagus yang di B deh. Nah, itu bisa dilihat tuh. Makanya pertama adalah membuat impresi gitu. Bagaimana caranya baik kandidat gitu ya maupun perusahaan, terutama dalam ini kandidat ya, teman-teman sebagai kandidat tuh bikin impresi yang bagus gitu. Kemudian yang kedua adalah exchanging information. Nah, proses interview juga sebenarnya adalah proses pertukaran informasi. Jadi di sisi lain kalau interview kadang kita yang ditanyain gitu ya, kandidat yang ditanyain, kamu gimana pengalaman kerjanya, kamu gimana kalau menghadapi masalah gitu. Nah, tapi di sisi lain teman-teman juga bisa loh nanya ke perusahaan gitu. Biasanya di akhir tuh recruiter tuh akan minta ini. Jadi teman-teman mau nanya apa nih gitu. Mau nanya tentang perusahaan boleh, nanya tentang posisinya boleh. Nah, itu teman-teman juga bisa perhatikan juga di mana jadi nggak melulu perusahaan yang nanya ke teman-teman, tapi teman-teman yang nanya juga bisa. Kemudian selling opportunity. Nah, ini tadi ya. Jadi kita kalau mau ya kita sebagai kandidat kan dari beberapa kandidat itu kan kita istilahnya harus menjual diri gitu ya, dalam kutip harus menjual diri supaya kita dilihat lebih potensial, lebih baik daripada kandidat lainnya. Makanya di interview ini kita perlu juga untuk selling gitu ya, untuk selling menjual diri gitu ya, supaya opportunity untuk diterima pun lebih besar gitu. Nanti secara detail saya akan jelaskan itu selling opportunity yang bagus tuh seperti apa sih, yang kurang bagus tuh seperti apa itu. Nanti akan saya jelasin di berikutnya. Kemudian yang berikutnya adalah narrowing the field. Ini maksudnya adalah mempersempit fieldnya. Jadi kayak tadi itu misalnya kalau dari sisi kandidat gini, misalnya kandidat ikut dalam 5 perusahaan gitu. Nah, ketika ketemu di satu perusahaan kedua, perusahaan ketiga, dan berikutnya, teman-teman udah mulai bisa seleksi nih, kira-kira perusahaan mana ya cocok sama saya gitu. Makanya yang tadinya 5 diperkecil jadi 1, jadi di narrowing gitu ya. Kemudian juga dari sisi perusahaan juga melihat ini juga sih, narrowing juga sih dari beberapa kandidat itu tersebut gitu. Makanya proses ini juga terjadi juga di interview. Jadi sebenarnya intinya interview itu sebenarnya 2 arah gitu teman-teman. Jangan dilihat sebagai bahwa kita yang menjual diri, tapi perusahaan pun juga sebenarnya menjual diri juga gitu kita. Nah, ini beberapa tips terkait bagaimana supaya kira-kira lah ya, moga-moga tips ini berhasil ketika teman-teman ikut interview. Nah, ini adalah hal yang paling sering saya pakai nih ketika saya menjelaskan proses interview gitu ya. Most job interviews are like first date. Nah, ini betul sekali nih. Jadi kalau bisa dibilang interview kerja itu sebenarnya kayak kencan pertama gitu loh. Jadi kayak misalnya kita kenal sama gebetan nih misalnya nih gitu ya. Oh, ini lagi bikin impresi. Oh, si A, si B gitu. Oh, saya mau bikin impresi nih. Saya mau menampilkan diri saya nih kepada si gebetan saya nih. Nah, itu makanya interview itu sebenarnya gitu. Karena apalagi kita baru pertama kali ketemu gitu kan. Baru pertama kali ketemu, udah lama kontak-kontakan, terus pengen ketemu ngobrol. Nah, itu interview tuh mirip-mirip kayak gitulah prosesnya gitu, sama kayak first date gitu. Yang mana di situ ada 3 hal gitu ya. Bisa tolong dibacain nggak teman-teman yang pertama nih apa nih? Good impression. Good impression counts. Good impression, ya betul, good impression ya. Jadi bagaimana tadi ya, gimana ya kalau namanya tadi ya kita lagi mau pacaran gitu ya, mau kenalan sama calon pasangan kita kan, pasti kita harus bikin impresi yang bagus dulu dong. Makanya itu pertama, good impression itu adalah hal yang penting. Yang kedua adalah awkwardness may occur. Nah, ini betul kan, kalau misalnya kita ternyata ya namanya juga baru ketemu gitu ya, baru pertama kali pacaran gitu, kadang kan masih awkward gitu ya. Nah, itu proses interview juga sering terjadi tuh, kayak misalnya saya pernah lah waktu itu ketemu sama waktu itu saya sebagai kandidat sebenarnya agak awkward gitu sama rekruternya, itu pasti pernah terjadi gitu.
rekruternya pun di satu sisi juga bisa aja awkward sama ininya, sama kandidatnya gitu. Misalnya kandidatnya, ya biasa kalau kita interaksi sama orang kan kadang ada yang kurang cocok di awalnya. Nah itu awkward tuh mungkin banget terjadi gitu. Kemudian terakhir adalah output is unpredictable. Nah ini benar banget. Jadi hasilnya itu nggak bisa diprediksi banget gitu. Kayak contohnya kalau dalam kondisi interview tuh misalnya kandidat ketemu sama interviewer, ketika proses interview, oh kayaknya lancar nih gitu ya. Oh kayaknya bagus nih hasilnya nih, gue kayaknya terima nih. Ternyata nggak terima. Nah itu bisa aja kejadian sebenarnya. Terus misalnya, oh gue di interview lama banget nih, kayaknya bagus deh, kayaknya cocok deh sama gue. Ternyata pas diinin, ternyata hasilnya nggak cocok. Kenapa? Karena misalnya lama itu karena pengen gali-gali terus nih apa yang bagusnya, tapi kok nggak dapet-dapet. Nah itu mungkin aja terjadi, tapi moga-moga nggak terjadi ya sama teman-teman. Gitu. Kemudian juga output unpredictable tuh kayak sama lah. Contohnya kalau pakai tadi ya contoh first date tuh misalnya kayak, oh kayaknya pas ngobrol tuh cocok-cocok aja gitu, tapi pas pulang dia nggak muncul lagi. Nah itu mungkin aja terjadi, kayak misalnya di perusahaan juga bisa aja gitu sih. Itu contoh simpelnya ya untuk menggambarkan bahwa ya job interview itu sebenarnya kayak kencan pertama aja sih sebenarnya. Kemudian, nah ini ada beberapa tips sih terkait bagaimana ketika interview apa sih yang harus dipersiapkan gitu ya. Yang pertama adalah research your company, your target company. Jadi pertama adalah teman-teman harus paham dulu nih perusahaannya tuh sesimpel ini ya, perusahaannya namanya apa, nama PT-nya apa, itu mungkin aja ditanyain gitu ya. Kemudian produknya apa, jualannya apa, servisnya apa. Nah itu perlu juga. Bahkan sampai ada perusahaan yang lihat values perusahaan kami apa, visionnya apa, missionnya apa. Nah itu juga teman-teman bisa cari tahu juga tuh. Karena kan sekarang pasti ada hampir semua perusahaan itu yang resmi tuh mereka punya web ya, web perusahaan. Dan di mana di web perusahaan tuh ada tuh informasi-informasi itu semua. Mulai dari sejarah perusahaan, struktur organisasi, visi misi, values, produk, itu yang harus teman-teman, saya nggak bilang sebaiknya, malah saya bilang harus. Kenapa? Karena hampir di semua perusahaan tuh akan nanya sih seperti itu. Makanya kalau dari saya sendiri, saya harus banget teman-teman research dulu nih, cari tahu. Dari si simpel tadi ya, nama perusahaan, sampai produk, sampai values, visi mission, bahkan sampai misalnya ada tuh bisa yang sampai bisa lihat kandidat tuh laporan keuangan. Nah, kadang laporan keuangan tuh juga bisa dilihat di web perusahaan. Yang mana itu ada baiknya gitu ya. Apalagi kalau MT biasanya. Ini saya kasih clue juga ya. Biasa kalau MT tuh akan sedikit ditanya tuh soal gimana kamu melihat progres keuangan perusahaan kami. Nah, itu teman-teman bisa persiapin juga. Kemudian first impression count. Nah, ini udah sama lah ya kayak tadi ya. Jadi intinya adalah first good impression tuh sangat-sangat berpengaruh gitu ya. Misalnya kayak sesimpel misalnya salam apa? Kalau Pertamina tuh apa? Salam senyum sapa. Nah, itu perlu diterapkan. Jadi jangan datang merengut apalagi capek gitu ya, terus kayak capek, terus kayak diem-diem aja, itu jangan. Jadi sebaiknya teman-teman ya salam, halo, perkenalan, senyum gitu ya. Kemudian energetik juga, menunjukkan bahwa teman-teman tuh emang punya energi, punya emang semangat untuk ikut proses ini gitu. Sama ya, kemudian sense of humor. Nah, ini juga boleh lah dipakai gitu ya. Tapi jangan berlebihan juga gitu ya. Biar nggak dikira lebay juga kan. Jadi teman-teman juga harus sebaiknya punya sense of humor. Ini sebenarnya tergantung ke teman-teman sendiri sih. Kalau memang teman-teman tipenya yang humoris itu, teman-teman bisa manfaatkan lah sebenarnya. Kemudian big yourself up. Nah ini tadi ya terkait selling opportunity, narrowing field gitu ya. Bahwa kandidat tuh biasanya kalau nge-apply itu ya, membuka satu perusahaan tuh biasanya itu buka lowongan tuh yang bisa sampai 10 kali lipat itu. Kayak contohnya nih, misalnya satu posisi bisa aja dia akan merekrut, akan buka lamaran untuk 100 orang gitu. Nah, bagaimana sih caranya supaya teman-teman tuh bisa dilihat gitu dari 100 orang gitu. 1 dari 100 teman-teman bisa dilihat. Nah, caranya adalah teman-teman harus bisa menampilkan diri secara lebih gitu. Tapi tidak berlebihan gitu ya teman-temannya. Jadi misalnya di CV aja teman-teman bisa nunjukin seluruh kemampuan yang teman-teman punya. Itu yang mungkin kelebihan yang teman-teman punya, teman-teman bisa sampaikan di CV. Atau mungkin ketika interview, teman-teman bisa menceritakan prestasi yang teman-teman punya, gitu ya, kelebihan yang teman-teman punya. Itu sekarang teman-teman sampaikan supaya teman-teman tuh dilihat itu sebagai memang satu kandidat yang memang istilahnya paling potensial lah buat perusahaan itu sendiri, gitu ya.
Kemudian no blatant lies gitu ya. Nah, ini juga tadi yang ngomongin soal unanswer gitu ya. Diharapkan teman-teman ya jawab apa adanya aja sih, nggak perlu bohong gitu. Kenapa nggak perlu bohong? Karena toh juga kalau misalnya bohong pun tuh kita perusahaan tuh punya sistem sekarang background checking gitu teman-teman. Background checking tuh jadi kayak kita biasanya ngecek sih ke mana, ke perusahaan sebelumnya atau ke kampus atau ke rekanan gitu yang kenal sama teman-teman. Ini benar nggak sih informasi yang disampaikan di CV atau di form lamaran kerja gitu. Itu semua disampaikan secara jujur aja teman-teman, karena kalau bohong pun perusahaan tuh biasanya bisa ngedeteksi karena dia akan melakukan background checking itu. Kemudian yang ini hampir sama sih sebenarnya. Incorrect data makes you less credible. Nah, ini sama sih. Jadi kalau datanya nggak tepat gitu ya, ngarang-ngarang, nggak konsisten, itu akan terlihat biasanya. Biasa tuh ya sama lah kalau kita ketemu orangnya ngomongnya belibet gitu ya, orangnya ngomongnya melebih-lebihkan kan biasa kita kerasa ya, oh ini orang kayaknya nggak apa sih istilahnya, nggak pure gitu ya, nggak real gitu ya. Nah, itu kerasa tuh. Biasa rekruter apalagi yang udah berpengalaman dia akan merasa oh kandidat ini pasti kalau istilahnya kita tuh bluffing gitu ya, bluffing. Ini kayak bluffing deh, kayaknya kurang nggak konsisten orangnya gitu. Itu juga harus dihindari juga. Jadi apa adanya aja sih sebenarnya. Lalu prepare, nah ini juga learn CV, requirements, jadi teman-teman siapin CV-nya, nggak cuma disiapin, tapi teman-teman pelajari. Jadi maksudnya itu jangan cuma teman-teman tulis apa yang di CV, tapi teman-teman juga pahami gitu. Oh, saya nulis apa ya di CV ini? Gitu. Pahami juga requirement yang diminta perusahaan itu. Oh, perusahaan tuh mintanya ini. Saya cocok nggak ya sama requirement ini? Nah, ketika teman-teman cocok dan teman-teman menemukan kecocokannya apa, nah teman-teman jadi lebih siap nih ketika teman-teman nanti interview lebih siap gitu. Kemudian juga belajar bagaimana caranya menjawab pertanyaan. Nah, ini juga menjadi penting gitu ya. Jangan sampai ketika pertanyaannya apa, jawabannya apa. Ketika pertanyaannya cukup menekan gitu, kadang nggak bisa, kita kan nggak tahu ya, kadang rekruter juga ada yang orangnya cukup intimidatif gitu ya. Nah, itu teman-teman harus siap juga tuh gimana caranya kalau penanyanya galak, jutek gitu, gimana cara jawabnya. Nah, itu teman-teman harus siapin juga. Kemudian location survey and come earlier. Nah, ini juga penting banget sih terkait time-nya gitu ya. Pertama, teman-teman pasti kan kalau di info lamaran itu atau diundang itu pasti ada alamatnya. Nah, teman-teman pelajari dulu gitu ya. Carilah tempatnya di mana, atau mungkin kalau saya dulu pernah saya datengin dulu kantornya, saya datengin dulu. Oh, di sini ya. Oh, jadi pas besok udah nggak cari-cari lagi, udah langsung datang tepat waktu juga kan, nggak telat. Atau bahkan mungkin biasa ada baik sih dibiasakan datang tuh 15 menit sebelumnya sih gitu. Jadi 15 sampai 30 menit sebelum jamnya lah itu teman-teman udah hadir di situ. Kemudian think all of your skills. Nah, ini juga sebenarnya terkait sama CV juga. Jadi teman-teman benar-benar pahami, teman-teman benar-benar sadari teman-teman tuh punya skill apa aja sih. Tapi yang apa adanya. Nah, itu teman-teman perlu siapin. Kemudian think before reacting. Nah, ini sama. Jadi directly answer the question if you are sure. Nah, kalau memang teman-teman yakin jawabannya apa, langsung aja jawab gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak yakin, teman-teman bisa minta waktu gitu. Oh, Pak, sorry, mungkin saya coba resapi dulu ya pertanyaannya, baru saya menjawab. Kemudian dan juga jangan sampai terlalu cepat jawab, tapi jadi nyesel gitu. Nah, itu bahaya juga gitu. Jawabnya udah jawab aja, yang penting gue jawab gitu. Tapi jawabannya jadi nggak benar gitu. Nah, itu juga harus dihindari. Supaya, karena ini bisa akan nyesel juga sih, karena jawab, oh kok gue jawabnya itu ya, padahal gue harusnya nggak jawab itu. Nah, makanya ketika ada pertanyaan sih sebenarnya harus benar-benar didengar dulu, dipahami dulu. Kalau nggak paham dikonfirmasi, barulah ketika yakin harus menjawab apa, barulah dijawab. Kecuali memang teman-teman sudah yakin banget ya sama pertanyaan dan jawabannya, itu silakan langsung direspon. Nah, ini juga menjadi penting sih sebenarnya appearance gitu ya. Haircut, kemudian pakaian yang tepat, proper clothes, proper gesture juga itu perlu. Jangan sampai yang kalau sekarang sih mungkin interviewnya online ya teman-teman, jangan sampai tuh walaupun di rumah terus rambutnya berantakan gitu ya, rambut berantakan, interview pakai kaos, kemudian sambil makan, kakinya dilipet, terus kemudian bajunya berantakan. Dan itu jangan sampai kayak gitu, walaupun memang online interviewnya ya, tapi jangan sampai teman-teman
penampilannya itu kurang pas lah gitu. Cobalah misalnya pakai kemeja gitu ya, pakai kaos berkerah itu masih oke lah gitu ya. Kemudian rambutnya juga yang rapi, gitu. Mungkin untuk beberapa orang merasa masa ternyata penampilan sih gitu ya. Tapi beberapa perusahaan pasti akan melihat itu, apalagi kalau teman-teman ini mungkin banyak di bidang HR gitu ya. HR itu juga kan menjadi frontliner gitu ya istilahnya ya. Ketika kandidat masuk, ketemu siapa duluan? HRD gitu kan. Nah, teman-teman HRD itu harus juga bisa merepresentasikan dirinya dengan baik gitu. Ini saya buka-bukaan aja gitu bahwa banyak perusahaan tuh ketika rekrut hire itu biasanya merekrut HR, mereka akan memperhatikan dulu untuk penampilannya. Makanya teman-teman sebagai calon HR itu juga harus siap juga untuk penampilan tersebut gitu ya, supaya lebih rapi lah gitu. Nah, kalau ini juga sebenarnya mungkin teman-teman juga juga sudah sering dengar gitu ya terkait interview teknik STAR method. Jadi nah ini kalau teman-teman juga pelajari, ini juga sekarang jadi teknik yang hampir dipakai di semua rekruter gitu ya. Pertama ditanyain dulu situasinya apa, kemudian actionnya apa, resultnya apa gitu, STAR. Nah ini pasti teman-teman juga lebih yakin lah. Jadi ketika menjelaskan, teman-teman harus bisa cukup detail gitu untuk menjelaskan, walaupun ada penanyanya akan berusaha untuk mendetailkan sih, tapi ada baiknya ketika teman-teman bisa menjelaskan dengan detail situasinya apa, kemudian dilakukan apa gitu ya, dilakukan sendiri apa, kemudian hasilnya seperti apa, itu teman-teman akan membantu rekruter juga untuk memahami karakter dari teman-teman. Nah ini kemudian pertanyaannya, jadi setelah tadi ya kita teman-teman sudah siapin diri nih untuk interview, teman-teman punya gambaran interview itu kayak gimana sih prosesnya gitu ya. Pertanyaan adalah sebenarnya apa sih yang mau dilihat dari interview gitu ya? Apa sih si rekruter itu ketika dia selesai melakukan interview, dia tuh berharap dapat hasil apa sih gitu. Nah, jawabannya adalah tadi yang pertama banget saya share adalah apa yang menjadi consideration dari proses rekrutmen. Tadi pertama manpower needs. Nah, gitu. Dilihat dulu nih, ini kandidat kira-kira cocok nggak ya sama tim saya gitu, sama kebutuhan saya cocok apa enggak ya, karakternya cocok apa enggak ya. Nah itu pertama. Kemudian yang kedua apa ya tadi ya, kompetensi. Nah ini pasti lah ya, kompetensinya bagus nggak ya, potensinya dia bagus nggak ya, dari hasil tes cocok nggak ya sama hasil interviewnya. Nah itu akan dilihat. Kemudian budget, biasanya kan interview akan dilihat juga nih orang, ini kandidat kira-kira budgetnya seberapa ya, mahal nggak ya, salary request-nya mahal apa enggak. Kemudian bisnis condition juga dilihat, pastinya dilihat nih kira-kira orang ini, kandidat ini cocok nggak ya dengan kondisi bisnis sekarang, cocok nggak ya dengan tadi misalnya HR deh misalnya, cocok nggak ya kalau HR di perusahaan kita ini cocok nggak ya dengan kandidat seperti ini, dengan bisnis kita itu misalnya bank gitu, bisnis kita banking gitu, HR-nya cocok nggak ya kalau kayak gini karakteristiknya. Nah itu akan dilihat juga. Nah, kalau ini sih sebenarnya ini kemarin saya coba ada YouTube, jadi itu kalau nggak salah namanya Ngobrol Bareng Psikolog deh. Nah, ini ada mitos dan fakta terkait psikotes maupun interview kerja. Ini teman-teman bisa lihat sendiri nanti ya, teman-teman bisa lihat YouTube-nya. Ini menurut saya sih nggak terlalu berat ya, cukup simpel untuk bisa menggambarkan proses rekrutmen itu seperti apa, baik di interview maupun di psikotes. Nanti teman-teman bisa lihat-lihat YouTube ya setelah event ini. Nah, kalau ini sebenarnya tambahan tips gitu ya buat teman-teman gitu ya. Sebenarnya intinya adalah kadang tuh kita menemukan kandidat tuh suka nanya gitu. Atau di beberapa event tuh fresh graduate tuh nanya gini, Pak, kira-kira CV yang seperti apa ya yang bagus, yang memperbesar peluang untuk diterima gitu. Nah, itu biasanya saya sih jawabannya kayak gini sih biasanya, bahwa CV itu kan sebenarnya kayak tadi yang ngomongin first impression itu ya, CV itu sebenarnya first impression teman-teman itu. Karena gini, tadi ketika ngomongin kita mau rekrut satu kandidat, kadang 100 lamaran gitu ya. Nah, kan ada perusahaan yang mungkin lihat, ngapain gue lihat 100 CV gitu kan. Dia kan pilih CV yang istilahnya paling menarik gitu ya, menarik tanda kutip gitu. Makanya saya bilang CV-nya itu harus cantik gitu ya. Tapi cantiknya bukan hanya dari penampilan, tapi juga dari isinya, teman-teman. Ketika ke rekruter gini, misalnya pertama tuh pasti sebenarnya penampilan dulu sih sebenarnya sih, penampilan CV ya maksudnya.
Itu CV-nya berantakan tuh, warnanya campur-campur, banyak typo. Nah, itu biasanya bisa jadi udahlah gue nanti dulu deh gitu. Atau enggak gue buang deh. Bukan gue buang dan literally dibuang ya, tapi lebih ke arah udah deh nanti dulu deh jadi cadangan gitu. Dan juga beberapa rekruter dia benar-benar lihat isinya gitu kan. Isinya tuh kayak gimana sih, personal datanya kayak gimana. Makanya di sini ada 3 tips sih sebenarnya bisa saya share. Yang pertama, bagaimana sih caranya untuk mempercantik isi CV-nya sendiri ya. Kalau tampilan ya teman-teman pasti lebih inilah ya, lebih tahu lah ya, kan sekarang banyak aplikasi buat bikin CV ya. Ada yang paling umum sih sebenarnya Canva ya sebenarnya. Tapi waktu itu saya pernah ada beberapa aplikasi lagi deh. Itu teman-teman silakan pakai lah. Itu banyak banget sih template CV itu teman-teman pakai. Tapi tadi mungkin diperhatikan juga untuk corak warnanya, susunan tulisannya itu harus diperhatikan. Tapi ngomongin konten, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah ikuti pelatihan-pelatihan, webinar online maupun magang. Nah, ini magang pun juga sebenarnya sekarang banyak online ya. Kayak tadi di GP kan juga banyak magang online. Ada magang online. Jadi, percantik CV dengan cara yaitu mempercantik skill-nya dulu gitu. Jadi skillnya ikutilah pelatihan. Apalagi sekarang mungkin sambil cari kerja gitu ya, nunggu dipanggil perusahaan, teman-teman ikutlah training-training gitu. Misalnya teman-teman mau ikut HR, ikutlah training misalnya. Nggak harus CHRP, kalau CHRP kan agak panjang ya. Misalnya kayak training soal interview, training soal bikin CV aja, itu juga teman-teman bisa ikutin. Webinar-webinar online juga teman-teman bisa ikutin. Jadi ikutilah event-event yang bisa istilahnya meningkatkan skill dari teman-teman gitu ya. Kemudian yang kedua adalah perluas pengetahuan dan wawasan bisnis. Nah, ini juga menjadi penting gitu ya. Jadi jangan hanya teman-teman tuh belajar soal posisinya. Kayak tadi kita pakai contoh HR aja deh. Oh, HR itu pekerjaannya ada rekrutmen, ada employer branding, ada people development, ada training, ada organizational development. Nah, nggak cuma itu, tapi teman-teman harus belajar bisnis secara umum juga. Baik secara umum gitu ya. Kayak misalnya, oh pandemi ini pengaruhnya ke perusahaan itu seperti apa ya? Gitu ya. Sampai misalnya yang spesifik contohnya tadi mau nge-play ke perusahaan, misalnya pakai contoh ke Astra Internasional deh misalnya. Kalau ke Astra itu apa ya, bisnisnya apa ya, ada apa aja di dalamnya, kondisinya gimana ya. Terus kalau gua nge-play ke sana cocok nggak ya, prospeknya bagus nggak ya. Nah itu teman-teman harus cek juga gitu. Jadi wawasan bisnis itu juga harus penting, karena apalagi kalau posisi MT ya teman-teman ya, itu biasanya kalau MT gitu ya, itu umum ditanya sih soal bisnis, pengetahuan bisnis ya. Kalau untuk posisi yang general, itu sih biasa nggak terlalu banyak ya tanya soal bisnis. Cuman kalau MT itu akan banyak ditanya soal bisnis. Kemudian yang terakhir adalah update juga informasi-informasi ada di sosial media perusahaan maupun di web karir. Nah ini teman-teman bisalah kita kayak follow beberapa akun-akun perusahaan gitu ya. Silakan teman-teman follow. Kemudian teman-teman juga iseng buka-buka web karirnya gitu ya. Kan beberapa perusahaan selain punya web pengenalan perusahaan juga punya web untuk bidang karirnya, untuk apply. Nah itu teman-teman bisa sering-sering lah update ke situ. Jadi selain di Instagram misalnya buka akun-akun belanja online, akun-akun dagelan gitu ya, teman-teman bisa juga ikuti juga akun-akun sosial media perusahaan. Biasanya itu juga sekarang tuh mereka nggak cuma isinya soal lowongan kerja sih, malah mereka suka ngasih tips juga. Dia ada satu anak perusahaan Astra, dia tuh ngasih tips misalnya bagaimana ya cara memilih investasi yang benar gitu. Itu di-share juga, makanya banyak banget informasi yang sebenarnya teman-teman bisa dapat di sosial media maupun di web karir. Oke, nah ini sebagai penutup kayak udah agak lama juga nih ngomongnya. Oh iya. Nah, sebagai penutup ini adalah kalimat yang menurut saya sangat cocok bahwa you can force chemistry to exist where it doesn't, in the same way you can deny it when it does. Nah, ini sangat-sangat merepresentasikan soal interview sih sebenarnya, bahwa interview maupun proses rekrutmen secara umum gitu, bahwa sebenarnya kalau ketika ngomongin tadi ya first date, ngomongin job interview itu sebenarnya perihal chemistry teman-teman. Yang mana chemistry itu nggak bisa dipaksakan. Jadi ketika teman-teman merasa teman-teman cocok buat perusahaan itu, tapi kalau nggak ada chemistry-nya ya bisa aja nggak lolos gitu. Makanya ketika nggak ada chemistry ya nggak bisa dipaksakan bahwa itu ada. Sama halnya nggak bisa juga dipaksakan kalau memang ada terus bilang enggak, gue nggak cocok sama perusahaan ini, gue nggak cocok sama dia gitu. Nah itu nggak bisa dipaksain juga gitu. Makanya sebenarnya proses seleksi, proses interview segala macam itu sebenarnya ngomongin chemistry cocok apa enggak. Jadi sebenarnya kalau saya bilang mungkin sedikit tips lagi, ketika teman-teman tidak diterima di satu perusahaan itu bukan berarti
teman-teman nggak cocok, atau bukan berarti teman-teman jelek, gitu ya. Bukan berarti teman-teman jelek. Misalnya teman-teman nggak diproses di 5 perusahaan, nggak perlu khawatir. Bukan berarti teman-teman jelek, gitu ya. Yang perlu diingat adalah teman-teman berarti belum cocok. Sama kayak halnya tadi, misalnya teman-teman pacaran 5 kali, tapi nggak ada yang cocok, ya bukan berarti teman-teman jelek, bukan berarti teman-teman emang nggak high quality, tapi bisa aja teman-teman emang nggak cocok sama orang lain itu. Itu aja sih mungkin ya, Mbak Danti sama Pak Eko yang bisa aku share. Sorry nih, nggak kerasa udah agak panjang. Mungkin kita langsung masuk ke sesi tanya jawab aja kali ya. Ya, thank you Mas Aryo. Wah itu ya teman-teman, ingat ya, jodoh di tangan Tuhan. Nah, kalau belum jodoh, kamu mau maksa juga nggak akan cocok gitu ya. Kadang-kadang betul, kita sendiri udah cocok dengan orang yang kita rekrut, wawancara dengan user, nggak cocok. Terus gara-garanya ketika ditanya kenapa, ya dia mengingatkan saya pada bekas pacar saya, males ngeliatnya, ya udah deh. Bukan karena kemudian tesmu nggak lolos, atau kamu kurang pinter, atau kamu kurang cocok, ternyata chemistry-nya memang nggak ada, ya udah gitu ya. Oke, silakan kalau mau ada yang nanya, teman-teman, yuk mumpung Mas Aryo masih ada waktu ini. Nah, Pak Aryo udah ada yang masuk nih pertanyaan dari Kaneta. Halo Kak, izin bertanya, untuk first graduate, kompetensi apa yang akan menjadi nilai tambah bagi pelamar dan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan? Seperti itu pertanyaannya, Pak. Oke, thank you Mbak Neta untuk pertanyaannya. Fresh graduate gitu ya, kompetensi apa ya? Biasanya beda-beda ya, tiap perusahaan tuh punya, kan ketika kalau teman-teman belajar di bagian industri organisasi, biasa kan kalau nentuin kompetensi kan dari dari values-nya gitu ya. Makanya setiap perusahaan tuh beda-beda sebenarnya kompetensinya apa. Termasuk buat fresh graduate pun yang standarnya apa sih kompetensinya gitu. Cuman kalau boleh saya share dari beberapa pengalaman kerja yang ada sih, biasanya yang paling umum itu 3 sih kalau nggak salah ya. Interpersonal skill, itu bagaimana teman-teman punya kemampuan untuk interpersonal gitu ya. Kayak contohnya kalau dipakai contoh di Astra itu bagaimana teman-teman bisa menyampaikan sesuatu dengan data dan informasi yang jelas, itu menjadi penting, interpersonal skill. Lalu bagaimana juga teman-teman bisa berrelasi baik, teamwork gitu lah ya. Teamwork sih udah umum lah ya. Mau semua posisi pasti teamwork udah oke. Kemudian juga drive and courage. Drive and courage itu ngomongin motivasi sebenarnya bahasa umumnya ya. Bagaimana teman-teman punya kemauan untuk belajar hal baru, kemauan untuk bisa bangkit dari masalah gitu ya, itu menjadi penting. Achievement motivation, terus ngomongin motivasi kerja gitu ya, mau ngomongin juga soal apa sih kalau dengan resiliensi. Nah itu hal yang umum sih, kayak sama misalnya kayak analytical juga. Kalau analytical sih sebenarnya beberapa perusahaan masih cenderung cenderung umum sih, maksudnya nggak terlalu tinggi lah standarnya, tapi kan kadang beberapa perusahaan juga pakai IQ ya. Nah IQ itu yang mungkin yang lebih bisa dipakai sih, intelijensi gitu ya. Kalau analytical kan lebih berat sebenarnya. Kalau analytical tuh kadang terpengaruh juga sama pengalaman kerja, tapi beberapa perusahaan memang mereka lihat basic gitu sih. Analytical, interpersonal, teamwork, sama drive and courage. 4 lah yang paling umum dipakai. Gitu. Kira-kira menjawab nggak Mbak Neta? Oke, thank you Kak sudah menjawab. Oke, sama-sama. Oke, baik. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, ada dari Kak Fernando nih, Pak. Kak, izin bertanya, untuk usaha UMK jika merekrut tanpa psikotes hanya berdasarkan interview, apa itu cara yang tetap oke ya, Kak? Seperti itu pertanyaannya, Pak. UMK ini maksudnya apa nih? UMKM kali ya. Oh, ya, UMKM ya? Betul. Oke. Nah, kalau pertanyaan ini sebenarnya saya belum bisa jawab juga ya kan, karena belum pernah berkecimpung di UMKM. Cuman kalau pertanyaannya adalah mungkin nggak sih nggak pakai psikotes, interview aja gitu ya Mas Fernando ya pertanyaannya? Ya. Itu mungkin aja sih. Ada bahkan sekarang beberapa perusahaan itu setahu saya di teman-teman saya di banking deh, itu mereka udah nggak pakai psikotes lagi, mereka langsung interview gitu. Dulu kalau saya makan ketemu sama teman-teman rekrutmen, mereka bilang, lu masih pakai psikotes, ngapain gitu? Nah, itu ada juga sih beberapa perusahaan yang kayak gitu. Ya mungkin ada beberapa UMKM yang mungkin menerapkan hal itu juga ya teman-teman.
di mana ya udah yang penting interview hasilnya gimana, cukup dalam gitu interviewnya supaya dapat informasi yang jelas, nggak perlu psikotes itu mungkin aja. Apalagi untuk perusahaan yang memang dia mikir, oh psikotes tuh kan tes-tes yang itu ya, yang umum-umum gitu. Nah itu nggak kepake, biasanya mereka melihat itu mungkin aja sih. Cuman kalau konteksnya UMKM aja, saya kurang tahu sih. Gitu. Secara umum aja gambarannya kayak gitu sih. Mungkin tergantung mereka punya ini psikolog apa enggak ya. Banyak juga perusahaan yang enggak punya psikolog, entah karena keterbatasan dana, atau mereka justru HR-nya bukan orang psikologi. HR-nya dari misalnya ini perusahaan farmasi, HR-nya orang apoteker gitu ya. Terus ini perusahaan IT, HR-nya malah orang IT gitu ya. Jadi terus mereka nggak make, malah terus ya itu tadi betul-betul cuma hard skill dan interview berdasarkan kompetensi ya, kompetensi yang dibutuhkan. Dan teman-teman kalau ngomong-ngomong kompetensi, kalian berada di QEP, pertama kali kalian diajar Achievement Motivation Training 3 hari. Itu menunjukkan drive-mu kayak apa. Terus kamu diajari juga leadership, jadi team player, dan bagaimana followership, itu interpersonal skill-mu. Diajari MBTI untuk dari introvert keluar menjadi extrovert gitu kan. Lalu kalian diajari problem solving, decision making, mulai dari diagram fishbone, diagram Pareto, brainstorming, semua itu analytical thinking. Makanya ini akan dipakai di semua tempat sih. Udah belajar ini Pak ya? Udah belajar Pareto ya Pak ya? Belajar, mereka nanti akan menentukan Pareto. Ini baru sampai ke diagram tulang ikan. Harusnya nanti Kamis ini kita ngomongkan Pareto. Oh bagus tuh, karena kalau saya di Astra aja dapat trainingnya tuh baru setelah 1,5 tahun kerja tuh baru dapat training Pareto tuh apa gitu. Kalau dapat dari awal tuh untung anak-anak ini karena mereka dapat achievement motivation training, dapat personal effectiveness, 7 habit itu ya. Dan ini dapat quantum teaching, bagaimana menjadi great trainer gitu. Bekal yang bagus sih sebenarnya. Itu mungkin bisa teman-teman masukin juga di CV, jangan lupa teman-teman itu bisa dimasukin ke CV sih. Untuk tadi ya, untuk selling juga sebenarnya. Gitu. Lanjut pertanyaan. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya dari Kak Angelin. Kak Angelin nanya, cara menghadapi pertanyaan yang kita tidak tahu sama sekali tanpa terlihat bahwa kita nggak tahu itu seperti apa, Pak Aryo? Oke, nah mungkin saya klarifikasi dulu nih. Ini tidak taunya nggak tahu jawabannya gitu maksudnya. No clue itu nanya tentang apa gitu. Mungkin Mbak Angelin maksudnya gitu bukan Mbak? Iya Kak. Oke, sebenarnya kalau kita tahu. Sebenarnya kalau kita nggak tahu, kalau rekruter lebih senang kalau kandidat nanya sih sebenarnya. Maaf, saya kurang paham soal pertanyaannya. Boleh tolong diulangi dengan bahasa yang lebih mudah. Nah, kalau saya pribadi sebagai rekruter lebih senang kalau kalian nanya gitu sih, dibandingin daripada dia pura-pura nggak tahu, terus dia mencoba menjawab, terus jawabannya ngaco. Itu kan tadi ya soal bagaimana cara menjawab itu perlu diperhatikan. Jadi kalau boleh menjawab, mungkin itu ya, ketika teman-teman nggak tahu, tanya dulu, minta dulu penjelasan lebih detail terkait pertanyaan tersebut. Atau mungkin teman-teman taunya cuma bayang-bayang gitu. Nah, teman-teman coba klarifikasi bentuknya. Jadi misalnya, Pak, maksudnya gini bukannya? Gitu. Kemudian baru teman-teman bisa coba jawab. Gitu sih paling, Mbak Angelin. Mungkin jujur malah lebih baik ya. Pak, saya kok belum pernah dengar ya tentang itu ya. Itu tentang apa? Mungkin saya pernah dengar tapi tipe yang berbeda misalnya gitu. Nah, contoh nih ya, misalnya ya, dia ngomongkan MBTI. Aku nggak pernah dengar MBTI, tapi aku tahu di ISC. Nah, kan itu mirip-mirip ya sebetulnya ya. Cuma dari sudut pandang yang berbeda, ahli yang berbeda, teori yang berbeda gitu. Siapa tahu dia nanyakan cuma dari sudut pandang tertentu. Kalau kamu clear yang dimaksud apa, kamu bisa jawab dari sisi yang berbeda. Tapi terus terang aja, sorry aku memang nggak pernah dengar yang itu. Mungkin saya bisa diberi info itu apa sih Pak gitu. Dan mungkin setelah tahu informasinya itu apa, saya kemudian bisa nyambungkan dengan yang saya ketahui apa yang terkait dengan informasi itu. Ya, betul sekali. Terakhir ya, ini ada pertanyaan lagi nih. Ada pertanyaan terakhir dari Kak Anin. Kalau suatu perusahaan lama tidak mengabari kandidatnya, apakah dia lolos atau tidaknya, pantas dari segi sopan santun jika kandidat tersebut bertanya langsung mengenai lolos atau tidaknya. Jika tidak lolos, pantaskah jika seorang kandidat bertanya alasan tidak lolusnya? Oke, nah ini kalau saya menjawab ini sebenarnya
menanyakan ini adalah hal yang bukan hal yang ini. Itu suatu hak sih buat teman-teman ya. Buat teman-teman kandidat itu adalah hak ketika teman-teman nanya proses saya seperti apa, sejauh mana, hasilnya seperti apa, itu hak buat teman-teman itu. Karena kan istilahnya teman-teman sudah mengeluarkan effort gitu ya untuk datang ke situ, ke proses tersebut. Teman-teman pengen tahu dong hasilnya seperti apa gitu kan. Pengen supaya teman-teman tahu nih, oh gue masih berharap atau gue lanjut nih untuk posisi lain gitu. Nah itu teman-teman berhak banget untuk nanya. Dan kita pun dari sisi perusahaan biasanya kita kan di awal juga udah bilang nanti kalau di aku biasanya gini bilangnya, nanti saya akan kabarin lagi dalam waktu 2 minggu gitu ya. Tapi kalau dalam waktu 2 minggu teman-teman nggak dapat info gitu ya, ada 2 kemungkinan. Yang pertama ada kemungkinan teman-teman tidak lulus, atau kemungkinan kedua adalah teman-teman kita belum bisa mengabari hasilnya seperti apa karena ada masih proses dalam di internal gitu. Makanya teman-teman silakan kalau 2 minggu teman-teman nggak tanya, teman-teman nggak dapat info, teman-teman bisa nanya. Nah, kalau saya sih biasa memperlakukan kayak gitu. Karena tadi sebenarnya perusahaan pun harus melihat bahwa update soal hasil itu merupakan hak buat teman-teman ya. Teman-teman udah datang jauh-jauh, teman-teman udah ikut tes seharian, masa nggak dikasih tahu ininya hasilnya gitu kan. Nah, kemudian kalau pertanyaannya adalah tidak lolos, lalu jawabannya mintanya alasannya apa, ini balik lagi ke perusahaannya gitu ya, balik lagi ke perusahaan atau rekruternya. Ada perusahaan yang memang dia akan menjelaskan sampai detail gitu biasanya. Misalnya, oh maaf tidak cocok karena ini dari hasil interview usernya merasa kompetensinya ini kurang pas deh gitu. Ada yang kayak gitu, tapi ada juga yang bilang agak ini, bilang jawabnya agak general aja, kayak misalnya sorry belum cocok karena tidak cocok dengan user, udah gitu aja. Ada yang kayak gitu. Tapi tadi sih ada baiknya teman-teman tetap tanya sih, Pak, saya pengen tahu dong, saya pengen ini nih, pengen apa istilahnya, pengen apa sih namanya itu, pengen introspeksi gitu, introspeksi saya kurangnya di mana ya, saya pengen tahu dong saya nggak lolusnya kenapa. Itu nggak apa-apa ditanyain aja gitu, cuman nanti jawabannya sedetail apa atau sederbuka apa itu balik lagi ke perusahaannya gitu. Ya teman-teman, ada baiknya kalau itu ditanyakan waktu interview ya. Jadi Pak, kira-kira untuk tahap selanjutnya saya harus menunggu berapa lama, apa yang harus saya lakukan gitu. Nah itu otomatis akan diberitahu kalau misal kurang lebih 2 minggu gitu, terus kita ngejar aja 2 minggu lagi boleh nggak Pak saya ngebel atau nanya caranya bagaimana gitu, ngebel kemana, nanya kemana, kelanjutan interview saya misalnya. Nah kalau begitu mendapatkan respon bahwa kita bisa nanya kemana, ya otomatis dengan gampang kita nanya ya. Tapi aku mau cerita tentang 2 hal teman-teman. Yang satu, ada beberapa anak begitu nggak lolos lalu nanya, Pak aku kelanjutannya gimana, atau Pak kenapa aku nggak lolos. Buat aku itu merupakan tanda bahwa mereka itu kepengen maju, bahwa mereka itu kepengen mendapatkan sesuatu. Itu aku justru penasaran. Malah kadang-kadang yang tadinya nggak lolos gara-gara mereka itu nanya, jadi aku kemudian meloloskan mereka. Karena aku melihat ada keinginan orang itu untuk maju, untuk berbenah, untuk memperbaiki diri, gitu ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua pernah kejadian di bel bolak-balik orang itu nggak nyambung gitu ya. Ternyata kemudian HP-nya kecolongan. Dan kemudian kita putus, kita mikir bahwa ini memang nggak jodoh. Ternyata sebulan kemudian ketemu dengan orang itu melewati jalur yang berbeda gitu ya. Kebetulan kenal dengan sepupunya, dan sepupunya itu memperkenalkan dia bahwa orang ini nyari kerjaan. Begitu masuk, loh kan kamu yang aku cari dulu, kamu nggak jawab-jawab. Baru kemudian dia bilang, iya Pak, HP saya hilang gitu. Jadi saya nggak tahu kalau ada panggilan. Nah teman-teman, terus dia nanya, harusnya saya boleh nggak sih Pak nanya? Oh ya kamu harusnya nanya dong. Orang kamu harusnya lolos, kamu malah nggak nanya. Jadi terus kita nyari kamu juga nggak ada. Nah kan ada kemungkinan seperti itu ya teman-teman ya. Jadi mungkin nggak ada salahnya sih kalian nanya-nanya. Oke, thank you. 13.10 mungkin Mas Aryo harus balik ke tempat kerja kali ya. Satu boleh lah Pak ini Pak. Ya, yuk. Sambling pertanyaannya. Masih ada satu ya. Oh, apa nih Mbak? Oh, lanjutan ya, pertanyaan lanjutan ya Mbak. Iya. Iya Mas Aryo. Kadang kita didoktrin untuk pasif. Jadi misalnya CV aja kita 2 minggu nggak dikabarin lolos apa enggaknya. Kita nggak boleh tanya. Nanti kita dikiranya malah terlalu ambisius. Padahal yang butuh itu perusahaan, bukan kita yang butuh gitu.
Kalau perusahaan butuh kan otomatis ngubungin kita. Karena 2 minggu nggak ada kabar tuh asumsinya udah auto nggak lolos gitu loh. Oke, nah ini maksudnya di doktrinnya gimana nih maksudnya? Misalnya di doktrin kalau kayak gitu itu, misalnya kita ngelamar kerja, ya kita sebagai pelamar posisinya harus pasif karena kita yang butuh. Kalau nanti kita aktif, perusahaan mengiranya kita terlalu berambisi, terlalu terobsesi seperti itu. Ibaratnya cewek gitu loh, kalau ngeliat cowok duluan kan kesannya ceweknya itu agresif gitu. Nah, itu mitos apa fakta? Ini. Iya. Sebenarnya tergantung yang doktrin siapa sih, karena apa ya? Kalau aku ya kalau melihat kondisi seperti itu sebenarnya baik lagi ke apa istilahnya kayak belief kita juga. Kalau misalnya kok kan kalau misalnya Mbak merasa nih itu kok kayak gitu sih, sedangkan gue sendiri merasa pengennya nanya gitu. Ya nggak masalah sih, tanya aja gitu kok. Bahkan kalau misalnya perusahaan tetap melarang bantu nanya, ketika tidak, itu kan misalnya values-nya berarti beda gitu kan sama Mbak ya. Ya berarti emang perusahaan itu nggak cocok sama Mbaknya gitu. Kalau aku sih niatnya lebih kayak gitu sebenarnya. Iya. Karena nanya itu sebenarnya hak sih sebenarnya buat nanya. Setuju. Gitu. Kalau perusahaan dia nggak merasa punya kewajiban untuk memberitahu kamu, ya perusahaannya nggak bertanggung jawab, ngapain kamu susah-susah masuk ke sana gitu ya. Perusahaannya aja nggak etis gitu ya, nggak memperlakukan kalian pelamar dengan manusiawi, kenapa kamu harus pengen masuk ke sana gitu. Kemungkinan begitu kamu masuk ke sana, kamu juga nggak diperlakukan secara manusiawi. Terima kasih. Betul sekali. Terima kasih. Terjawab ya Mbak Anindia ya. Oke, thank you Mas Aryo atas waktunya ya. Kapan-kapan sharing-sharing lagi. Thank you for watching our video. Don't forget to like, comment, and subscribe.